Halo semua, perkenalkan nama saya Sedia Priyanti Torok, NIM A1C11971, kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi. Nah, yang pertama yaitu pembentukan kerangka karbon. Nah, di dalam melakukan fungsi dalam senyawa organik itu dibutuhkan pembentukan dari kerangka karbon, di mana senyawa organik yang akan dilakukan proses pencampuran ini akan mempunyai panjang struktur karbon yang lebih kecil. Nah, di dalam mendesain sebuah sintesis senyawa organik terhadap pembentukan kerangka karbon, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama sekali yaitu struktur kerangka karbon itu harus dirancang sesuai dengan sintesis senyawa organik yang akan kita tentukan. Nah, di sini maksudnya adalah sebelum kita merancang sintesis senyawa organik, terlebih dahulu kita membuat struktur kerangka karbonnya. Nah, yang kedua yaitu hal yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan transformasi atau melakukan perubahan terhadap gugus fungsional. Nah, di dalam reaksi penyusunan suatu ikatan karbon terhadap campuran elemen unsur organik itu adalah berhubungan erat dengan suatu reaksi yang dinamakan dengan reaksi aldol. Nah, adapun tahapan terjadinya reaksi aldol ini dalam reaksi pembentukan suatu ikatan karbon meliputi penambahan nukleofilik. Nah, nukleofilik di sini adalah sebuah nukleofil dari suatu keton enolat menjadi suatu alkanal. Nah, di mana perlu kita ketahui bahwasanya itu reaksi aldol ini sangat diutamakan dalam merancang senyawa organik. Disebabkan reaksi ini mampu memberikan suatu hasil akhir yang berupa dua pusat stereogenik yang baru pada suatu karbonium alfa serta beta. Nah, di sini kita dapat melihat di layar monitor ini kita dapat melihat bahwasanya di dalam proses enol menjadi enol ini yaitu C ikatan rangkap O, R CH3 ini dikatalis dengan H positif. Nah, dihasilkanlah enol yaitu C ikatan rangkap CH2 OHR. Nah, kemudian ini dilakukan sebuah protonasi yaitu dengan menggunakan gugus yaitu struktur karbon yaitu C ikatan rangkap O H R aksen. Nah, setelah itu terjadilah hasil akhirnya itu produk aldol yang telah diadisi. Nah, maksud dari adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, kita dapat melihat hasil dari produk akhir aldol setelah dilakukan adisi yaitu R, C ikatan rangkap O, R ikatan tunggal CH2, C O H R aksen. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya di sini kan tadi terjadi ikatan rangkap antara C dengan CH2. Nah, setelah dilakukannya protonasi dan terjadinya reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap. Nah, sehingga terjadilah pemutusan ikatan rangkap. Nah, di sini kita melihat bahwasanya C itu tidak lagi ikatan rangkap, namun dia menjadi ikatan tunggal, yaitu C ikatan tunggal CH2. Nah, kemudian setelah itu terjadilah kondensasi aldol. Nah, di mana kondensasi aldol adalah reaksi kondensasi di dalam kimia organik, di mana ion enol atau enolat ini bereaksi dengan senyawa karbonil untuk membentuk hidroksi aldehida.
Nah, di sini proses aldokondensasi, yaitu produk akhir dari kondensasi aldol, di mana kondensasi aldol ini membentuk hidroksi dari aldehida. Nah, begitu juga proses enolat yang terjadi. Nah, kita dapat melihat dari struktur dan hasil akhir di layar monitor kita. Nah, di sini apa sih reagen yang memiliki peran paling utama? Nah, pasti teman-teman bertanya kan? Nah, jadi adapun reagen yang memiliki peranan paling utama dalam menyintesis sebuah senyawa organik disebut dengan reaksi organologam. Nah, di mana reaksi organologam ini berfungsi untuk menyalurkan suatu rangkaian gugus organik atau suatu partikel-partikel atom litium terhadap substrat melalui sebuah proses diantaranya, yaitu sebuah penambahan nukleofilik atau penambahan sebuah nukleofil. Nah, yang kedua itu transformasi gugus fungsi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan transformasi gugus fungsi itu, nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu dapat didefinisikan sebuah rangkaian yang tersusun dari atom dalam sebuah elemen molekul yang biasanya itu akan mempunyai karakteristik, yaitu terbentuknya sifat kimia dari masing-masing atom yang sangat mirip. Nah, di sini peranan dari gugus fungsi itu sangatlah berperan penting dalam sintesis kimia organik. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena gugus fungsi tersebut akan terlibat dalam keberlangsungan reaksi kimia yang terjadi dari elemen tersebut. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh dari gugus fungsi. Nah, di sini teman-teman dapat melihat. Nah, di sini gugus fungsinya itu kita dapat lihat adalah sebuah alkanal atau aldehida. Nah, mengapa saya sebut gugus fungsinya adalah aldehida? Nah, kita dapat melihat dari sini. Nah, ini CHO. CHO ini merupakan sebuah gugus fungsi yang diberi nama alkanal atau aldehida. Nah, di sini juga saya memberikan sebuah tabel gugus fungsi. Nah, di sini teman-teman dapat melihat lebih jelasnya tabel dari gugus fungsi, mulai dari gugus fungsi hidroksil, alkoksi, karbonil, karboksil, karboalkoksi, amino, halogen. Nah, di sini dijelaskan jenis senyawanya, struktur, nama IUPAC, rumus umum, dan contohnya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat dengan jelas tabel dari gugus fungsi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan terjadinya transformasi gugus fungsi ini. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan? Nah, jadi adapun hal yang menyebabkan terjadinya transformasi gugus fungsi ini adalah adanya kombinasi yang terjadi pada gugus fungsi. Nah, di mana kombinasi yang dimaksud adalah perpaduan antara serangkaian gugus fungsi dan pertukaran antara rangkaian pada gugus fungsi. Nah, di mana dalam terjadinya transformasi gugus fungsi ini melibatkan berbagai macam reaksi. Nah, itu dimulai dari reaksi pemutusan ikatan rangkap, reaksi penggantian suatu gugus yang berasal dari elemen atom hidrogen, dan reaksi pembentukan ikatan rangkap. Nah, pada transformasi gugus fungsi ini juga akan terjadi proses retrosintesis. Nah, di mana retrosintesis ini didefinisikan sebagai sebuah metode penguraian masalah dalam merancang sebuah sintesis organik yang dibuat melalui transformasi molekul. Nah, di mana retrosintesis ini mengganti rangkaian struktur terhadap elemen partikel itu, elemen partikel yang menjadi sasarannya, dan mengubah bahan tersebut menjadi lebih simpel. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih terjadinya
transformasi gugus fungsi dari sikloheksanon menjadi bromohidrin. Nah, teman-teman dapat melihat di layar monitor bahwasanya ketika sikloheksanon itu dilakukan transformasi gugus fungsi menjadi bromohidrin ini, terjadi reaksi adisi asil. Nah, setelah itu terjadilah reaksi substitusi dengan katalisatornya PbR3. Kemudian terjadi proses reaksi eliminasi. Nah, di mana dengan katalisatornya KOH C2H5OH. Nah, setelah itu terjadilah proses reaksi adisi, di mana dengan katalisatornya adalah H2O2BR2. Nah, sehingga dihasilkanlah produk akhirnya yaitu berupa bromohidrin. Nah, kemudian ini di dalam transformasi gugus fungsi tadi saya telah jelaskan bahwasanya terjadi retrosintesis. Nah, retrosintesis ini adalah sebuah kebalikan di mana tadi ini kita ketahui sikloheksanon berubah menjadi bromohidrin. Nah, di sini sebaliknya, bromohidrin tersebut berubah menjadi sikloheksanon. Nah, baiklah, dari blok yang saya telah jelaskan, di sini saya mengambil 3 permasalahan dari blok yang sudah saya jelaskan. Nah, permasalahan yang pertama yaitu bagaimana reaksi pembentukan kerangka karbon jika pada saat proses tahapan reaksi alot tersebut terjadi peristiwa elektrofilik, yaitu sebuah peristiwa kekurangan nukleofil. Nah, mengapa saya mengangkat permasalahan ini? Karena saya tadi telah menjelaskan di blog saya bahwasanya proses tahapan reaksi alur ini dapat terjadi untuk pada pembentukan ikatan karbon ini jika terjadi penambahan nukleofil. Nah, saya penasaran, apakah reaksi aldol ini dapat terjadi pada pembentukan struktur karbon ini jika yang terjadi itu adalah proses elektrofilik, yaitu kekurangan nukleofil. Nah, sehingga saya mengangkat permasalahan ini. Nah, pertanyaan yang kedua ini, apa yang menyebabkan sehingga reaksi organologam ini dapat digunakan sebagai nukleofil yang baik dalam ikatan antara ikatan karbon dengan litium dalam proses sintesis senyawa organik. Nah, mengapa saya mengangkat permasalahan ini? Dikarenakan tadi di blog saya dijelaskan bahwasanya reaksi organologam ini digunakan sebagai nukleofil yang baik di dalam ikatan antara karbon dengan litium. Dikarenakan reaksi organologam ini berfungsi untuk menyalurkan suatu rangkaian gugus organik atau suatu partikel atau litium terhadap substrat melalui sebuah proses diantaranya sebuah penambahan nukleofilik. Nah, di sini saya mengangkat permasalahan. Jadi saya penasaran apa sih yang menyebabkan sehingga reaksi organologam ini dapat digunakan sebagai nukleofil yang baik dalam ikatan antara karbon dengan litium, sehingga saya mengangkat permasalahan ini. Karena tadi pada blog saya itu dijelaskan bahwasanya reaksi organologam ini merupakan sebuah reaksi yang sangat baik pada ikatan antara karbon dengan litium. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apakah transformasi gugus fungsi pada sikloheksanon menjadi bromohidrin itu dapat terjadi jika salah satu gugus fungsinya tidak mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap atau bisa kita kenal dengan reaksi adisi. Jelaskan.
Nah, mengapa saya mengangkat permasalahan ini? Dikarenakan tadi blog saya tadi jelaskan bahwasanya transformasi gugus fungsi pada sikloheksanon menjadi bromohidrin itu akan terjadi jika terjadi reaksi-reaksi, yaitu reaksi adisi asil, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, dan reaksi adisi. Nah, di sini yang paling penting itu adalah reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap dari sikloheksanon menjadi bromohidrin. Kan kita ketahui bahwasannya kan sikloheksanon itu mengandung ikatan rangkap. Nah, setelah terjadi reaksi adisi menjadi ikatan tunggal. Nah, jadi saya penasaran apakah dapat terjadi transformasi gugus fungsi pada sikloheksanon menjadi bromohidrin itu jika gugus fungsinya tidak mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, sehingga saya mengangkat permasalahan tersebut. Karena saya penasaran. Karena tadi telah dijelaskan di blog saya bahwasanya transformasi sikloheksanon menjadi bromohidrin itu dapat terjadi jika terjadi reaksi-reaksi seperti reaksi adisi asil, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, reaksi adisi. Nah, jadi, apakah akan terjadi sebuah transformasi gugus fungsi pada sikloheksanon menjadi bromohidrin ketika gugus fungsi tersebut tidak mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap atau reaksi adisi. Nah, sekianlah hasil penjelasan saya tentang pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi dan juga permasalahan yang saya angkat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.